Sobat Investor Trust, kembali bersama saya Fajar Widianto. Hari ini kita akan menggelar sebuah diskusi mengenai industri reksadana dengan tema Road to Investment Manager Award yang akan kita gelar bersama dengan Infovesta pada tanggal 28 Agustus. Menjelang acara pemberian penghargaan kepada para manajer investasi yang berprestasi, kita akan membahas sejumlah isu-isu di industri reksadana, kelolaan para manajer investasi, porsi-porsi apa saja yang paling besar dan mana yang akan memberikan peluang return lebih besar buat para investornya. Pada hari ini kita sudah kehadiran para narasumber. Tentunya terima kasih kepada Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, Bapak Hanif Mantik. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Fajar. Mantik juga menjabat sebagai Presdir Star Asset Management, begitu ya Pak Hanif ya. Hadir pula dari Infovesta, Mas Wawan Hendrayana, wajah yang sudah cukup akrab. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu. Sehat-sehat. Dan ada dua narasumber kita yang juga cukup prominent hari ini, Mas Kevin Ang, Investment Head PT Setiabudi Asset Management. Ya. Apa kabar Pak? Baik, Mas apa Kevin? kabar Pak? Lalu wajah yang juga tak asing sering menjadi narasumber kita, Mas Rafdi Prima, Chief Investment Officer Mayoris Asset Management. Thank you Pak, udah undang kita. Oke, sebelum kita membahas atau memulai bahasan kita pada diskusi kali ini, saya akan sedikit memberikan gambaran kepada para pemirsa kita bahwa reksadana pendapatan tetap sampai per semester tahun ini masih menjadi primadona ya bagi para investor, begitu ya Bapak-bapak ya. Dengan pendapatan tetap itu total AUM-nya mencapai 172,09 triliun. Di bawahnya reksadana terproteksi 120 triliun, lalu pasar uang yang mungkin belakangan menjadi favorit para investor gitu ya Pak Hanif ya. Dan reksadana saham sangat menyedihkan gitu ya, porsi dari yang cukup dominan ketika satu dasawarsa lalu. Ya kita pernah bahas tadi bahwa manajer investasi bisa dikatakan sakti gitu ya kalau mereka punya porsi equity atau reksadana saham yang cukup besar. Beberapa nama cukup prominent ya, waktu itu kita pernah kenal. Belakangan malah justru mereka harus turun peringkat karena terbebani oleh reksadana saham tadi ya Pak Hanif ya. Dan dana kelolaan atau AUM per Juni 2025 sebesar 71,32 triliun. Baru diikuti oleh campuran. Mungkin sempat menjadi pembahasan dalam diskusi-diskusi sebelumnya, ada harapan bahwa dana kelolaan di reksadana bisa mencapai 1.000 triliun. Itu selalu sempat menjadi wacana dan kita pernah membahas apa saja faktor-faktor yang bisa mendorong ke arah sana gitu ya Pak Hanif ya. Lalu perkembangan reksadana NAB-nya per Juli tahun 2025 sudah mencapai 535,4 triliun, sempat mencapai angka tertinggi sebesar 580,1 triliun pada tahun 2021. Turun ya Pak ya. Kalau di total dengan dana kelolaan discretionary fund, maka dana kelolaan itu bisa mencapai 843,73 triliun. Itu juga posisi Juli tahun 2025. Lalu siapa saja ini para investornya? Memang harapan-harapannya itu supaya investasi itu juga masuk dari institusi ya. Institusi bisa ikut berperan sehingga reksadana kita juga bisa makin bertumbuh. Faktanya kinerja reksadana terhadap terhadap investasinya asuransi jiwa itu porsinya hanya 12,20% per Maret 2025. Ini mungkin nanti bisa kita bahas. Lalu sebaran investor domestik, Pulau Jawa masih mendominasi 71,29%, dan investor reksadana
jumlahnya cukup bagus pertumbuhannya 16,06 juta. Tapi nanti boleh juga kita bahas ini siapa mereka sebetulnya ya. Oke, sebelumnya saya mungkin akan meminta Pak Hanif sebagai ketua asosiasi. Ada apa sebetulnya di industri reksadana ini? Ketika mungkin gambaran equity yang dulunya menjadi sebuah backbone dari industri manajer investasi ya, hampir ditinggalkan, bahkan ada beberapa manajer investasi yang memang memutuskan ini bukan core mereka. Dan faktanya memang tadi yang disebutkan turun dan porsinya cuma 72, sekian triliun. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak Hanif? Ya, kalau untuk reksadana saham spesifik ya Pak, memang beberapa tahun terakhir ini mendapat tekanan cukup besar Pak. Pertama di industri asuransi, karena unit link sekarang kan nggak bisa langsung directly beli reksadana saham Pak. Iya, betul. Akibatnya teman-teman di asuransi meridim reksadana sahamnya Pak, lalu memindahkan ke discretionary fund. Gitu. Oke. Itu alasan pertama. Alasan kedua Pak, ini retail dulu kan dijual sebagian besar dari bank-bank, foreign bank ya Pak, terutama Pak. Nah, itu cukup signifikan menjual reksadana saham ya, karena pada 10 tahun yang lalu mungkin pertumbuhannya cukup bagus Pak, returnnya bisa double digit gitu ya, bisa mencapai 20%. Jadi pada saat itu saya ingat RM perbankan juga berlomba-lomba untuk menjual reksadana saham Pak. Nah nggak masuk ke zaman sekarang ya, yang returnnya agak mini lah tanda kutip ya, dibanding return produk reksadana lainnya Pak. Bahkan teman-teman RM Bank itu sekarang saya perhatikan sudah lebih banyak jualan obligasi Pak daripada reksadana. Padahal kalau dulu sangat jual reksadana ya Pak. Lalu yang ketiga institusi Pak. Institusi juga yang banyak menopang membeli Pak, reksadana saham itu juga sudah mulai menurunkan alokasinya Pak. Karena mungkin juga returnnya kurang mengembirakan buat mereka. Yang saya perhatikan terutama dana pensiun Pak dan asuransi besar ya. Kalau kita bilang Asgara ya, biasanya orang nyebut BPJS, Taspen, Asabri, Jiwasraya lah. Nah, yang memang beberapa tahun belakangan juga enggak aktif di reksadana saham Pak. Mungkin 3 alasan itu sih Pak yang saya kira kenapa reksadana saham tidak sepopuler 10 tahun lalu misalnya Pak. Terima kasih. Tidak sepopuler seperti 10 tahun lalu. Apakah karena memang ada kaitannya dengan kinerja emiten sendiri yang tidak terlalu baik? Betul Pak. Jadi dampaknya dari regulasi ada Pak, yang tadi unit link. Ada dampak juga dari return juga Pak. Kalau return turun, penjualan pasti agak slow down. Yeah. Terutama di bank ya Pak. Gitu. Berasa sekali bank kurang menjual reksadana saham. Bahkan beberapa bank Pak yang dulunya jago jualan juga sekarang udah nggak ada Pak. Contohnya Citibank Pak. Dulu Citibank tuh termasuk penjual reksadana saham paling besar Pak. Tapi kan sekarang udah nggak ada ya. Gitu. Nah, menarik ini. Kalau menurut Mas Wawan ini, melihat kondisi seperti ini, apakah memang masanya atau periodenya saham memang harus ditinggalkan sehingga ya untuk kepentingan investor supaya mendapatkan return terbaik ya bukan equity hari ini gitu. Gimana Mas Wawan? Ya memang sebenarnya kalau kita bicara tentang investasi pada reksadana, ini setiap investor memiliki time frame dan objektif yang berbeda-beda. Dulu memang umumnya ketika kita belajar tentang investasi, ya diberikan pandangan begitu ya, bahwa kalau untuk jangka panjang idealnya itu masuk ke saham. Karena seperti tadi dikatakan Pak Hanif, kalau kita tarik IHSG katakanlah 30 tahun terakhir, at least sampai dengan tahun sekitar 2015
mungkin 2015-16 begitu, itu per tahun on average masih dapat double digit, bisa 10-11%. Jadi make sense kalau waktu itu kita ingin dana kita bertumbuh dengan cepat dan stabil, ya reksadana saham pilihannya. Namun memang sejak 10 tahun terakhir itu kinerja IHSG itu di bawah deposito kalau kita akumulasi di bawah deposito dan jauh di bawah kinerja dari pendapatan tetap. Dalam hal ini misalnya Sun gitu. Sun itu 10 tahun terakhir mungkin masih menyentuh angka 80%. Deposito mungkin 50-60, reksadana saham di bawah itu. Jadi untuk masyarakat kita 10 tahun terakhir yang sudah melihat bahwa wah kalau saya taruh di saham tiap tahun turun, sementara yang fixed income itu setiap tahun dia tumbuh walaupun tadi lebih terbatas tumbuhnya mungkin 6, 7, 8% per tahun, tapi ini relatif konsisten. Jadi otomatis memang minat daripada masyarakat kita shifting gitu ya, dari yang sebelumnya oke, saya mau ke saham, even untuk investor yang mau long term pun melihat kinerja historis 10 tahun, ya dia akan lebih pilih jenis yang lebih konsisten memberikan kinerja. Di saat itulah obligasi saat ini di Indonesia menjadi primadona. Oke, nah ini menarik juga di sini Setiabudi Investment Management justru mungkin sejak awal boleh dikatakan gitu ya Mas Kevin ya, memang tidak fokus atau tidak mengejar pada kalau dana kelolaan di equity ya. Apakah memang sudah mendapatkan gambaran ya kinerja saham memang cuman bergerak di 2-3% return atau paling maksimal 4%, sehingga untuk kepentingan investor yang lebih baik gitu ya, return yang lebih baik buat para investor, produknya lebih banyak ke pendapatan tetap atau tadi campuran pasar uang atau mungkin indeks gitu. Gimana waktu itu pertimbangan dari Setiabudi? Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk Setiabudi Investment Management sendiri mungkin berdiri belum terlalu lama ya. Kita berdiri itu di akhir 2016. Jadi mungkin di awal itu kita lihat kita masih menerbitkan produk fixed income, money market, saham. Nah, kita seiring berjalannya dengan waktu, kita terus menawarkan seluruh produk-produk yang kita miliki, dan memang sejak kisaran 2019-2020 itu kita tahu bahwa memang terdapat banyak geopolitical issue termasuk perang dagang dan sebagainya, itu yang mempengaruhi indeks kita ya. Jadi memang dari segi harga IHSG maupun harga saham itu secara terus-menerus itu mengalami penurunan. Nah, itu dari situ kita juga mencoba untuk meng-approach nasabah, dan memang appetite-nya itu kurang untuk produk saham gitu. Dan kita dari Setiabudi Investment Management juga dari awal itu memang kita strong di fixed income. Jadi mereka juga lebih mengenal kita sebagai fixed income player dan money market player. Maka dari itu memang dari awal dari segi demand untuk kita sendiri cukup banyak yang lebih tertarik untuk masuk ke produk fixed income kita dan money market kita. Lalu untuk persekarang memang kita tidak ada produk untuk yang pure equity fund, tapi kita melihat nggak hanya di market di Indonesia tapi di global itu cukup menarik nih. Jadi kita nggak harus untuk invest di produk reksadana yang equity. Kita memiliki pandangan bahwa reksadana equity yang pasif, yaitu adalah index fund, itu cukup menarik karena demand-nya itu cukup tinggi di US terutama ya. Kita lihat di US pun performance dari reksadana passively managed yang reksadana indeks itu bisa outperform the market gitu, bisa outperform even equity funds gitu. Itulah kenapa belum lama ini pun kita juga menerbitkan produk tersebut, index fund, dan memang appetite-nya ada. Nasabah pun percaya bahwa sepertinya lebih baik kita berinvestasi pada index fund karena at the end of the day kita hanya perlu memonitor indeksnya secara keseluruhan bergerakannya seperti apa. Dan satu lagi dari segi cost juga lebih efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk manage passive fund itu lebih kecil daripada active fund. Oke. Nah ini menarik juga karena beberapa kali saya bicara dengan para manajer investasi, mereka juga mulai bicara bahwa indeks jadi solusi
solusi baik buat para manajer investasinya sendiri termasuk juga para investor. Beberapa mulai fokus mengeluarkan produk indeks. Apakah indeks juga akan punya mungkin dana kelolaan yang cukup kompetitif dibandingkan dengan pendapatan tetap mungkin, atau pasar uang ke depan kayak gimana nih trennya? Mungkin saya boleh tanya dulu Pak Hanif dulu. Ya, kalau tren global kan memang pasif lebih dominan daripada aktif. Iya. Kalau di Indonesia masih aktif yang lebih dominan ya. Iya. Jadi sekarang mungkin sekitar 17% yang aktif, mungkin yang pasif antara 5 sampai 7% gitu. Nah, seperti apa ke depannya, apakah aktif tetap akan dominan di Indonesia atau pasif yang akan dominan? Saya kira itu akan terserah kepada kinerja fund manajernya sendiri, Pak. Oke. Gitu. Karena saya ingat kalau kayak yang aktif tuh yang high conviction, Pak. Kalau sektor call-nya benar, stock call-nya benar, itu bisa lebih tinggi kinerjanya terhadap yang indeks, Pak. Yang gitu. Cuman kalau misalnya ternyata mereka nggak bisa perform ya, Pak, orang akan cenderung lari ke yang indeks, Pak. Gitu. Jadi jawabannya itu tergantung dari kinerja manajer investasi sendiri. Hanya pada saat ini saya masih melihat di Indonesia reksadana aktif masih lebih banyak daripada yang indeks, Pak. Oke. Bagaimana dengan mayoris nih, Mas Rafdi Prima? Apakah juga punya gambaran yang sama? Indeks mungkin bisa menjanjikan buat para investor juga para manajer investasi. Lalu pendapatan tetap gimana nih? Masih akan jadi primadona ke depan? Ya, kalau kita di majoris sih lebih ke riding the wave ya, bahwa trennya sekarang adalah ini kita provide buat customer kita, baik itu fixed income maupun money market. Kebetulan the past 5 years itu ya, itu money market dan fixed income itu yang growing, ya kita provide good performance di sana untuk klien-klien kita. Dan secara natural ya emang terlihat bahwa kita saham kita itu nggak jalan ya secara umum gitu. IHSG-nya relatively flat. Tadinya sebelum sekarang ke 8.000, 6.000-an itu cukup lama. Jadi return 5 tahunnya itu juga kelihatan tidak menarik gitu ya. Jadi saya pikir indeks sempat jadi solusi, cuman overall indeks itu akan sangat dipengaruhi oleh konstituennya. Konstituen indeksnya itu yang akan mempengaruhi. Kalau di US biasanya indeks yang jadi pilihan itu S&P 500 gitu kan ya. Ya semua 500 itu ada gitu. Dan itu siapapun yang akan menjadi primadona, indeks itu punya. Kalau di kita provider indeks coba select gitu apa yang akan masuk dalam indeksnya, misalnya bursa sendiri punya indeks, provider lain punya indeks, yang internasional juga punya indeks di sini gitu. Jadi intinya adalah konstituen dari indeksnya itu seperti apa, dan itu yang akan menjanjikan. Kita merasa bahwa saya sependapat dengan Pak Hanif ya, performance mana yang akan lebih baik itu yang akan growing. Cuman saya sedikit catatan aja bahwa apakah going forward itu seberapa besar pertumbuhan yang pasif ini akan mempengaruhi juga kinerja dari fundnya sendiri. Seperti saya sempat bilang tadi bahwa di US karena saking dominannya saham yang dibeli itu ya itu lagi gitu. Dan saham yang nggak masuk indeks ya makin ditinggalkan sehingga valuasinya jomplang gitu. Jadi dan orang yang membeli karena valuasinya murah itu nggak dapat apa-apa juga karena nggak akan masuk indeks gitu. Jadi kayak ada masalah di sana yang menurut saya juga harus secara natural akan kembali atau gantian gitu ya. Cuman for the time being atau beberapa saat itu juga akan jadi diskrepansi ya antara performa yang pasif dan yang aktif. Makanya kalau kita lihat sekarang ya untuk mengalahkan benchmark itu susah sekali. Yang pasif bisa mengalahkan, tapi depends on isinya seperti apa. Jadi ya balik-balik performance.
Itu, Pak. Kalau bicara performance ini kan kembali ke underlying-nya Iya. ya. Katakan tadi disebutkan di pasif di sana juga masih dialokasikan ke saham-saham tertentu. Iya. Saya berandai-andai nih, di dalam negeri saham-saham tertentu juga kelihatannya sudah mulai, ada beberapa yang meningkat cukup tajam, bahkan tadi kita tadi bahas PER-nya bahkan sangat luar biasa gitu ya, price earning ratio-nya. Lalu saham-saham yang blue chip, walaupun belum kembali ke all time high, tapi sudah kembali ke track-nya dia, naik, uptrend. Apakah ini bisa juga merubah tadi porsi dari appetite-nya investor sendiri maupun juga pilihan dari para manajer investasi, kelihatannya kembali ke tadi menjadi dewa lagi, masuk ke equity, memperbesar di sana. Dan pertanyaannya lagi, perlu nggak sih kita investor institusi yang punya peran besar untuk ikut membantu mengerek kinerja IHSG atau saham, sehingga ya saham kembali menarik bagi investor juga, mungkin manajer investasi juga mau nih kulik-kulik di sektor dana kelolanya dipindahkan ke saham lagi. Mungkin saya boleh tanya Pak Hanif dulu. Iya, memang saya perhatikan ini aset alokasi ya. Jadi tentu para direktur di institusi-institusi besar dia nggak terlalu teknis, dia biasanya lihat ke overall aset alokasi, Pak. Nah, aset alokasi ini memang ranging kalau saya lihat antara 10% kalau mereka lagi bearish ya Pak, sampai 20% kalau mereka lagi bullish, Pak. Nah, memang 10 tahun terakhir saya kira mereka agak bearish, Pak. Jadi portionnya itu 10% dari alokasi. Belakangan saya dengar beberapa pengelola dana jumbo ya, institusi udah mau naikkan alokasi aset, Pak. Dari 10 ke 20%. Ke equity? Ini di equity, Pak. Okay. Jadi naik 10%, equity-nya ke 20%. Okay. Nah, tentu dengan adanya inflow baru, Pak, ini bisa tanda kutip menggairahkan pasar dalam negeri yang selama ini lebih banyak oleh investor retail ya Pak. Jadi investor retailnya udah masuk, kalau investor institusi domestik udah masuk, kita juga ngarepin suatu saat kita balik lagi ke zaman kemasan ya, ketika Indonesia di value itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sekitar 2%, bahkan bakal turun ke 1% alokasi global ya Pak. Kalau dulu tuh bisa sampai ke 5% alokasi global. Nah, gimana cara supaya bisa naik 5% alokasi global? Tentu perusahaan-perusahaannya harus tumbuh, dari sisi harga sahamnya juga naik, otomatis nanti alokasinya naik Pak gitu. Nah, at that time mungkin kita akan dapat zaman keemasan itu tadi ya, ketika portion dari 1% ini bisa naik lagi ke 5%. Nah, starting dari mana? Ya kita tentu yang kita harapkan salah satunya investor besar domestik yang mulai masuk ke saham baik secara langsung atau secara tidak langsung lewat manajer investasi di reksadana saham, Pak. Oke. Sebetulnya kan juga sejumlah saham blue chip juga menunjukkan pertumbuhan ya, tetap menunjukkan pertumbuhan. Tapi apa dosa mereka sih sampai akhirnya nggak dicolek sama investor, termasuk investor institusi? Apa yang terjadi Mas Wawan? Ya tentunya banyak faktor ya. Tapi secara umum ya kita bisa memandang bahwa big investor atau investor asing itu keluar dari saham-saham blue chip pada dasarnya itu. Oke. Big investor seperti tadi dikatakan Pak Hanif ya dengan berbagai alasan itu menahan untuk membeli kembali. Jadi dari transaksi dari big investor sudah stop. Sementara kalau asing tadi di state juga bahwa di Indonesia ini memang sudah berkembang juga passive fund tadi. Artinya kalau memang porsi Indonesia pada global index, ya misalnya MSCI World Index itu turun, sebagus apapun itu perusahaan,
akan dilepas. Sebaliknya, ketika ada satu saham yang masuk ke dalam indeks global atau porsi pada indeks global kita naik, sebagai contoh di Agustus ini porsinya kita di MSCI World Index Indonesia dari 1,11 naik ke 1,38%. Naik tipis saja, tapi itu kira-kira setipis itu pun itu minimal akan ada 30 triliun dana yang akan masuk ke Indonesia. Dan kalau sudah seperti itu, mau itu fundamentalnya dipandang tidak terlalu baik, valuasinya luar biasa mahal, tapi saham itu ada di indeks akan dibeli. Kalau passive fund memang seperti itu. Jadi ada shifting, pergeseran dari big investor yang tadinya itu aktif mencari saham berfundamental baik, bervaluasi murah, berprospek baik. Sekarang mereka lebih fokus pada saham-saham yang berkapitalisasi besar dan likuiditasnya juga tinggi. Saya rasa dua faktor ini seperti juga tercermin di US, ya di Indonesia suatu saat itu akan mendorong para emiten strateginya ya kalau mau masuk indeks ya akan memompa transaksi supaya liquid, dan semakin tinggi market cap-nya semakin mungkin untuk dia masuk ke suatu global index dan menarik minat investor asing. Itu strategi pertama. Lalu kedua, kalau kita bicara tentang investor kan yang menggerakkan Indonesia bisa tadi investor perusahaan atau juga investor retail ya. Kalau retail akan lebih tertarik kepada peningkatan harga yang signifikan gitu ya. Artinya justru kalau retail terkumpul pada suatu emiten tertentu, misalnya ada blue chip yang dipandang murah dan retail banyak sekali masuk ke situ, itu justru kemungkinan besar pertumbuhannya akan melambat begitu ya dari sisi pertumbuhan return. Ini kita pernah lihat pada contoh-contoh ya, saham BBRI itu sempat retailnya sampai 600.000 orang yang punya. Waktu itu ya BBRI-nya cenderung turun terus begitu. Jadi ya ini salah satu dilema lah. Saya melihat ya menjadi challenge bagi para manajer investasi untuk bisa mengarungi paradigma baru ini ya, dan bagaimana menghasilkan alfa yang bisa menarik investor. Karena saat ini penyumbang terbesar peningkatan AUM reksadana kita itu memang investor retail. Ini mereka corongnya adalah lewat agen penjual reksadana, bisa banks atau yang sekarang populer ya apart online begitu ya. Di apart online, ketika retail mau membeli suatu fund, itu kemungkinan besar adalah melihat informasi yang disediakan. Biasanya paling umum adalah return 1 tahun. Yeah. Jadi ketika as simple as investor melakukan sortir begitu ya, setahun terakhir apa sih yang bagus ya dia akan sort gitu. Biasanya yang paling tinggi akan besar kemungkinan itu yang akan dipilih untuk saat ini. Jadi ya para fund manager ini memang harus memiliki produk yang seperti mercusuar begitu ya, yang bisa unggul dibanding pesaing-pesaingnya supaya dilirik juga oleh investor retail melalui apart. Nah, ini menarik. Investor selalu akan melihat historisnya nih, berapa tingkat return yang dihasilkan, gitu ya. Seberapa valid ketika seorang investor melihat dari gadgetnya, aplikasi sekian persen return per tahun. Tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan di situ, ada cost yang harus dihitung juga kan. Mungkin apa yang bisa mendorong investor retail masuk, ya oke lah tadi tingkat return tadi dijadikan acuan. Ada hal lain nggak yang oleh para investor retail tadi dijadikan acuan sehingga mereka nggak lagi lihat return, tapi mereka masuk lewat misalnya ya ke salah satu manajer investasi tertentu gitu. Menurut Mas Rafdi, apa yang bisa mendorong mereka masuk dan di luar perhitungan return? Secara historical, apa lagi yang mereka cari? Iya, mungkin agak susah bagi investor ngejudge lebih besar daripada ngejudge return ya Pak ya. Jadi mungkin kalau returnnya itu udah jelek ya udah ditinggalkan. Udah pasti gitu. Udah hampir pasti ditinggalkan. Udah hampir pasti. Cuman ada segolongan kecil investor yang
invest itu by concept. Jadi dia mau invest di reksadana yang syaratnya isinya dirancang dengan A, B, C, D, E, F, G, E. Jadi dia maunya saham-saham dalam satu reksadana yang begini gitu. Itu juga ada investor begitu, tapi jumlahnya nggak banyak dan itu mereka lebih melihat bahwa in the long run mereka ini biasanya investor 5-10 tahun, saham-saham ini yang akan menjadi winnernya nih dalam 10 tahun. Mereka nggak percaya dengan saham-saham yang naik luar biasa cepat dan nggak yakin ini akan naik dalam 3 tahun even. Ini cuma akan naik 1 tahun 2 tahun. Tapi mereka melihat bahwa kalau kamu punya reksadana yang punya konsep A, B, C, D, E seperti yang saya mau, saya might invest di kamu gitu. Dan itu konsepnya itu yang kadang-kadang harus match dengan kebutuhan itu. Makanya saya merasa bahwa ada segelintir investor yang masih believe bahwa long term itu adalah time horizon mereka, dan saham yang bergerak luar biasa dalam short term ini mereka justru ignore gitu itu. Cuman sebagian investor kita pasti akan lihat filternya dulu, screen mana yang paling kelihatan paling besar Paling gitu. besar. Iya, dan seterusnya. Tapi yang investor yang konsep ini juga ada meskipun nggak terlalu banyak gitu. Oke. Ini sekedar mengingatkan sekitar 4 atau 5 tahun lalu ada satu manajer investasi, 1 atau 2 gitu ya. Dimulai dari kecil dana kelola dan mereka main di equity, mampu memberikan return besar, mampu menyedot investor juga yang cukup besar. Mungkin bapak-bapak juga tahu ceritanya, akhirnya dia harus dibekukan. Apakah masih akan ada cerita seperti ini ke depan? Saya mau dengar ceritanya Pak Hanif dulu nih. Ya, jadi memang cara mainnya pun harus benar Pak, kalau saya lihat Pak. Itu cara main dia secara institusinya atau hari ini mungkin tidak terjadi atau semoga tidak terjadi lagi, atau memang regulasinya yang sudah diperketat? Regulasi sudah diperketat Pak. Kalau misalnya zaman Bapak cerita tadi, itu orang malah jual dengan konsep referral Pak. Referral, misalnya dia menunjuk sesuatu badan gitu ya, kapital apa, lalu menjual reksadana. Masalahnya adalah mis-selling Pak. Jadi reksadana saham tapi dijanjikan fixed return kepada nasabah. Dan yang disebut tadi, beberapa manajer investasinya memang mendapatkan EUM di reksadana saham cukup besar Pak, bisa sampai 6 triliun, ada yang 3 triliun. Cuman ketika reksadana sahamnya itu juga tidak bisa di manage NAV-nya Pak, artinya turun, ada gagal bayar juga manajer investasinya, nggak bisa memenuhi kewajibannya Pak, harga sahamnya juga rontok Pak. Nah saat itulah kegelapannya keluar tuh Pak. Dan yang saya lihat tuh nggak bisa recover Pak kalau udah kayak begitu Pak. Jadi reksadananya investor gitu ya. Betul, reksadananya disuspend Pak. NAV-nya turun terus setiap hari, nasabah nggak bisa redeem Pak. Iya. Dan sekarang manajer investasinya bubar, ada yang cuman meninggalkan 1 orang aja Pak, pegawai. Sudah tidak ada yang mengurus redemptionnya para nasabah Pak. Nah ini saya kira akan menjadi masalah. Jadi saya kira memang kuncinya pengawasan Pak dari OJK harus lebih ketat terhadap manajer investasi. Dan saat ini juga memang OJK sudah sangat ketat mengawasi para manajer investasi ini, terutama yang menjanjikan fixed return di reksadana saham Pak gitu. Karena nggak mungkin lah reksadana saham menjanjikan fixed return kecuali sahamnya adalah saham yang repo Pak. Nah masalah saham repo ini kan juga jadi masalah juga kalau ternyata nggak ada yang nerusinnya kan Pak gitu. Nah sekarang saya kira sudah sangat transparan Pak. Bukan cuman agen penjualnya ya, sekarang harus ada namanya APET, agen penjual reksadana Pak.
dari sisi penjual, tapi dari sisi MI pun Pak sekarang udah mulai dilihat ratingnya Pak, governance-nya. Jadi ada rating manajer investasi, ada rating produk Pak. Meskipun produknya lebih ke money market sama fixed income ya Pak. Tapi OJK udah mulai lebih keras. Selain itu juga aspek likuiditas Pak. Kalau dulu mungkin melihatnya return dan resiko standar deviasi Pak. Sekarang ada tambahan baru laporan yang kami harus sampaikan ke OJK tiap bulan yaitu laporan likuiditas Pak. Gitu. Nah, laporan likuiditas ini yang akan di manage oleh OJK gitu ya. Apa betul nanti ketika misalnya ada redemption dia bisa liquidate portfolionya seberapa lama Pak. Jadi saya kira dari regulasi juga sudah mulai lebih kencang gitu ya Pak kepada para pelaku industri gitu. Jadi saya sih ngelihat sekarang ini relatively cukup lebih governance dibanding sebelumnya Pak. Jadi Pak Hanif juga termasuk yang optimis bahwa nggak akan lagi ada kejadian seperti. Seharusnya begitu Pak. Seharusnya begitu. Jadi nggak bisa lagi lah MI kecil terus bikin reksadana saham beleduk gitu ya sampai triliunan gitu. Tapi jualannya jualan fixed return padahal yang dia jual reksadana saham Pak. Saya kira sudah akan dikenakan sanksi berat lah oleh OJK. Oke, dan jadi periode yang seharusnya nggak terlalu menantang ini buat Setiabudi Investment Management ya. Pertama memang produk-produk yang ditawarkan ke investor sebagian besar adalah fixed income ya dan pasar money market ya, pasar uang ya. Walaupun ke depan akan lebih banyak produk indeks gitu ya. Tapi apa iya nggak tertarik ketika misalnya mungkin satu hari ini ada yang OJK menjanjikan atau mentargetkan pada 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan transaksi itu ditargetkan bisa mencapai 20 triliun. Itu kan artinya nanti saham yang akan bergairah di situ ya. Apa nanti tetap akan konsisten di produk pendapatan tetap dan pasar uang, nggak mau ngelirik ke saham karena tadi ya risiko-risikonya juga kan godaannya juga besar ya. Gimana Mas Kevin? Tentunya kalau dari kita untuk reksadana saham memang pastinya masih menarik ya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita lihat kita harus mengikuti market lah istilahnya. Ya, di zaman kemajuan teknologi terutama ya kita mesti tahu demand-nya apa dari investor retail, demand-nya apa dari investor institusi. Okay. Mungkin di sekarang ini kita lihat demand-nya itu ada, tapi untuk produk-produk lain nih, yang mana ya kita juga coba jalankan untuk saat ini seperti KPD, coba kita jalankan untuk RDPT, kita juga baru launching untuk produk fixed income dalam mata uang USD gitu. Nah untuk ke depan pastinya kita akan selalu lihat kalau misalnya memang demand-nya ada, tentunya kita akan terbitkan. Tapi kalau kita untuk saat ini masih lihat bahwa kita bicara histori lah ya Pak ya. Secara historical kita lihat active managed fund itu nggak banyak yang bisa outperform passive managed fund. Itu yang kita lihat. Jadi untuk saat ini kita lihat sepertinya opportunity untuk passive managed fund itu masih besar. Gitu. Tapi kita balik lagi, kita sebagai manajer investasi, kita salah satu sebagai financial service companies ya, kita harus memahami demand-nya apa di market, apa yang nasabah butuhkan. Disitulah kita akan baru masuk untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan inovasi-inovasi yang kita miliki. Seperti follow itu. The market lah lebih ke sana ya. Oke. Nah ini ada gambaran ke depan nih Bapak-Bapak nih, mungkin kita bisa mendapatkan gambaran dari para manajer investasi. Kalau misalnya ada proyeksi suku bunga bisa sampai turun 2-3 kali dalam tahun ini, the Fed turun juga, BI rate, itu kan ada harapan bahwa industri pasti akan lebih leluasa untuk mendapatkan permodalan, mereka bisa ekspansif, mereka bisa punya potensi keuntungan, laba pasti jauh lebih besar, dividen. Berarti korporasi akan bangkit nih. Pertama pertanyaan saya, seberapa Bapak-bapak ini seberapa yakin bahwa
suku bunga masih bisa akan turun lebih dalam. Yang kedua, jika suku bunga betul turun, secara historis kan transmisinya juga butuh waktu ya, sampai bank itu mau memberikan tingkat tingkat bunga yang lebih rendah gitu. Apakah itu bisa diartikan ketika nanti suku bunga turun, maka emiten akan lebih agresif, dividen lebih besar, keuntungan lebih besar, kembali lagi ke pasar equity. Saya pengen dengar dari Mas Rafdi nih, tadi diskusinya cukup panjang nih soal ini. Iya Pak, sebenarnya sih kita welcome ya overall suasana bisnis yang lebih baik. Salah satunya dengan penurunan suku bunga. Berarti kan cost of fund bagi semua bisnis lah. Iya. Itu kan artinya semua bisnis punya kesempatan buat ekspansi. Kita juga merasa bahwa ini juga good secara overall untuk ekonomi yang lebih besar negara kita gitu ya. Itu fundamentalnya. Secara teknikalnya bahwa suku bunga yang turun di sana, di Amerika sana dan di sini juga menimbulkan room untuk arbitrage gitu. Di sana udah nggak turun, mereka butuh yield yang lebih baik, bisa ke sini gitu. Dan mereka di sana melihat bahwa emerging market itu juga akan lebih menarik karena biasa menghasilkan return yang lebih baik dibanding negara-negara maju gitu. Dan itu biasanya siklusnya seperti itu. Jadi pada saat bunga turun itu yang diuntungkan selain negara bisnis itu sendiri juga negara emerging market gitu. Makanya kita merasa bahwa it's a good things kalau bunga itu bisa turun, dan tapi akan better kalau ekonominya yang tumbuh Pak. Ekonomi itu yang PR terberat di kita sih saat ini. Kita happy kalau misalnya government dengan semua unsur bisnis itu bisa bikin pertumbuhan ekonomi lebih bagus, karena itu artinya perusahaan-perusahaan itu juga akan bertumbuh lebih bagus, dan itu artinya bahwa perusahaan-perusahaan itu punya value jadinya gitu. Sekarang kalau kita beli saham gitu, company-nya nggak bertumbuh tuh kayak, wah kenapa kita repot-repot sih gitu. Tapi kalau kita beli perusahaan yang dengan potensi untuk bertumbuh dari tahun ke tahun gitu, sejelek-jeleknya saham yang nggak naik dia bisa bagi dividen gitu. Tapi kalau enggak ya kenapa repot-repot gitu Pak beli saham kalau prospek itu nggak ada gitu kan. Kan balik lagi tuh, kita beli saham kan kita part of the owner sebenarnya. Dan itu kalau misalnya kita merasa bahwa kita bisnis ini akan bisa growing, ya kita harusnya own the stock gitu kan. Dan itu mungkin bisa menambah katalis untuk investor kembali ke saham pada akhirnya Pak. Jadi saya merasa bahwa any good news di ekonomi itu baik buat pasar kita sih Pak. Mas Wawan, gimana gambarannya Mas Wawan? Seberapa relate gitu bahwa potensi penurunan suku bunga lalu emiten tadi bisa bergairah? Kalau Mas Rabi katakan masih ya gimana nanti nih bagus atau enggaknya gitu kan, kembali ke eksekusi perusahaannya juga ya, pertumbuhannya. Tapi menurut Mas Wawan gambaran seperti itu masuk akal enggak? Ya tentu saja kita sudah pernah mengalami juga beberapa siklus suku bunga naik turun, itu sesuatu yang kita pernah alami. Dan ketika suku bunga turun, sebetulnya salah satu kalau dampak utama ke industri reksadana kita sudah alami di tahun ini. Ketika setiap orang percaya bahwa suku bunga akan turun, ya berarti reksadana yang berbasis obligasi justru yang akan dipandang sangat menarik. Karena satu, dari ketika suku bunga turun, kalau kita bicara perbankan ya, biasanya deposito turun duluan sebelum suku bunga kredit. Ketika deposito turun, nasabahnya pasti mencari alternatifnya ya. Oh, tadinya 6%, 5, sekarang 3% ya. Dia akan mencari ada nggak sih yang relatif aman juga, tapi lebih baik dari deposito. Nah ini biasanya obligasi akan masuk di situ. Itu satu. Dua, juga obligasi sendiri ketika suku bunga turun itu akan mengalami kenaikan harga umumnya. Jadi reksadana pendapatan tetap selain dia menarik dari sisi kupon, juga akan mendapatkan apresiasi harga. Jadi kita bisa lihat bahwa
Di tahun ini itu kinerja beberapa reksadana pendapat tetap sangat baik. Iya. 8, 9 itu ada yang mencapai angka itu. Jadi dua faktor ini menarik. Kalau tadi fokusnya adalah kepada equity, saya setuju bahwa kalaupun suku bunga turun itu butuh waktu ya untuk itu bisa tercermin pada, pasti kita akan melihat dari pertumbuhan kredit duluan. Setelah pertumbuhan kredit ada nggak pertumbuhan konsumsi? Setelah itu baru kita lihat laba perusahaan meningkat atau tidak. Kosovanya betulan turun atau tidak. Nah itu mungkin butuh waktu. Kalaupun suku bunga turun saat ini, ya mungkin efek realnya itu baru akan terlihat di tahun depan. Betul, kalau kita bicara saham, ISG kan mencerminkan proyeksi atau harapan investor terhadap kinerja para emiten di masa yang akan datang. Kalau setiap investor percaya bahwa ini akan ada perbaikan, sangat mungkin terjadi ya saham-saham akan naik duluan gitu. Meskipun sebetulnya belum tercermin pada kinerja fundamental para perusahaan tersebut. Tapi untuk tahun ini dan tahun depan, kami dari Infovesta juga percaya bahwa suku bunga trennya pasti akan turun. Tinggal when gitu ya, tinggal kapan. Turunnya pun kita sudah bisa prediksikan juga. Jadi ya suatu iklim yang menarik untuk para investor. Untuk saat ini mungkin lebih seksi yang ke obligasi. Tapi sekali lagi untuk yang long term ya bisa dipertimbangkan untuk masuk ke saham. Tadi juga disebutkan kalau memang mau yang quote unquote lebih aman ya bisa juga yang dividennya tinggi ya. Karena beberapa saham-saham big banks lalu juga beberapa big cap kita itu saat ini setelah kemarin terkoreksi memiliki dividen yield yang relatif tinggi. Bahkan mungkin di atasnya obligasi. Jadi sepanjang itu bisa konsisten ya ini menarik sekali untuk long term investment. Ini gambaran buat para investor yang akan masuk ke reksadana. Kalau tadi gambaran memilih saham itu mungkin untuk investor yang langsung terjun ke pasar saham ya untuk membeli sahamnya langsung. Nah kalau misalnya sekarang saya sebagai investor yang akan masuk ke membeli instrumen di reksadana, apakah masih tadi masalah transmisinya lalu penerapannya dan impactnya kepada emiten juga masih cukup lama ya, setahun ya? Boleh nih saya mendapatkan gambaran Pak Hanif. Horizon di tahun ini tuh masih pendapatan tetap seperti tadi bapak-bapak juga setuju, atau mungkin masih ada peluang mendekati akhir tahun ketika suku bunga turun? Reksadana mana yang bisa dilirik oleh para investor gitu, memberikan return yang cukup baik gitu? Ya kalau yang langsung transmisinya paling cepat itu pasti reksadana pendapatan tetap. Tetap ya. Karena ada hubungan relasi antara penurunan suku bunga sama kenaikan harga secara langsung ya. Jadi ada dua manfaat berinvestasi di reksadana pendapatan tetap. Pertama dari sisi kupon yang diterima, yang kedua dari kenaikan harga. Sehingga saya nggak heran kalau di tahun ini banyak reksadana yang even bisa sampai 9% returnnya di reksadana pendapatan tetap ya. Baik yang corporate bond maupun yang government bond Pak. Gitu. Itu yang transmisi secara cepat. Ada transmisi kurang bagus juga di pasar uang. Karena tadi ya bank cepat-cepat nurunin deposito itu kalau suku bunga turun ya. Artinya untuk mendapatkan deposito itu agak susah sekarang. Nah, jadi mereka cenderung nggak berebut lagi lah gitu. Terlebih lagi juga saingannya, kalau kemarin ada SRBI Pak, sekarang SRBI udah mulai turun juga Pak. Jadi saya kalau mau lihat Bank Indonesia mau nurunin apa enggak, saya lihat SRBI-nya Pak. SBRI-nya tuh kan sempat tuh paling tinggi 7,5%-an per tahun. Kemarin udah turun terus, sekarang udah di level 5%-an kan ya. Gitu. Nah itu showing bahwa arah Bank Indonesia cenderung nurunin suku bunga Pak. Gitu. But on long term basis untuk membangun kekayaan saya kira seharusnya Pak by teori ya Pak itu ke saham Pak. Saham teorinya ya. By teori karena kalau yang tadi transmisinya cepat Pak. Tapi kan setelah suku bunga selesai turun dia akan stuck juga returnnya Pak. Gitu. Sementara kalau saham itu kan
dia based on valuasi Pak. Kalau yang satu kan based on kemampuan membayar kredit ya Pak. Kalau saham kan valuasi. Nah valuasi ini ada dua nih komponennya nih Pak. Pertama suku bunga, di bawahnya ya pembaginya. Yang atasnya growth Pak. Nah yang kita inginkan Pak, si emiten ini bisa memanfaatkan nih suku bunga yang rendah ini untuk segera mungkin membangun berbagai macam capital expenditure, membangun pabrik dan lain-lain Pak, yang tentunya ini akan menambahkan growth di sisi omset atau penjualan Pak. Saya lihat ada beberapa emiten aggressively memanfaatkan situasi ini. Contohnya bangun pabrik kertas, membangun pabrik yang lain-lain ya Pak. Misalnya energi terbarukan, pabrik yang saya lihat ya Pak, atau pabrik data center gitu Pak. Karena hanya dengan membangun itu dia bisa dapat omset di kemudian hari yang lebih tinggi, yang tentu omset ini akan membuat laba bersih semakin tinggi sehingga laba perusahaan naik dan ujungnya harga sahamnya meningkat Pak gitu. Jadi kalau untuk short termnya kependapatan tetap Pak, short term ya Pak. Tapi kalau long term seharusnya sih udah mulai ke saham ya Pak. Apalagi valuasi saham kita kan udah dipres sekali gitu. Cuman kembali lagi kalau saya bilang begini, orang akan melihat faktor daya belinya Pak. Kadang kan barang yang dihasilkan ini kan tetap harus dikonsumsi ya Pak. Nah, artinya apa? Masyarakatnya juga secara income harus juga naik untuk bisa mengkonsumsi. Contohnya di industri properti kan lagi lesu banget nih Pak ya. Gitu. Nah kalau daya belinya masyarakatnya tinggi, perusahaan properti juga dia akan tumbuh terus lah Pak. Gitu. Infrastruktur juga seperti itu. Jadi balik lagi jawabannya nih kalau satu sisi aja ngelihat dari sisi narik uang atau pembiayaan, betul Pak, emiten diuntungkan dan saham untuk long term Pak. Tapi juga si emiten ini harus bisa menjual produknya gitu. Nah ini yang tantangan perang dagang itu di situ Pak. Masih cukup berat ya untuk bisa mendorong publik kembali melirik saham gitu ya. Tapi starting mulai masuk sudah at the right moment sih menurut saya gitu. Karena udah terlalu lama juga kita ketrap di saham yang seperti ini kan Pak. Jadi saya nggak tahu kapan akan rally-nya gitu ya Pak. Cuman mulai start masuk ke saham tuh adalah good option sih. Baik Bapak-Bapak, mungkin diskusinya sudah cukup lengkap hari ini. Beberapa kesimpulan yang boleh kita sampaikan hari ini adalah pendapatan tetap masih akan jadi primadona ya, bahwa akan ada harapan saham bisa kembali moncer dengan gambaran suku bunga. Kelihatannya transmisinya juga masih cukup lama, walaupun tadi Pak Hanif bolehlah kita mulai sekarang ya sedikit-sedikit masuk karena valuasinya sudah sangat murah. Dan mungkin nanti Setiabudi Investment Management juga nggak cuman main di pendapatan tetap dan pasar uang ya atau indeks ya. Mungkin kelihatannya nanti mulai ikut tertarik main di saham ya. Anyway kita ada produk campuran Pak. Jadi di produk campuran itu memang sahamnya cukup besar. Pada dasarnya di sana ada juga saham ya. Betul. Gitu ya. Lalu Mas Rafdi juga oke lah optimis, tapi ya ekonominya juga harus bagus juga ya. Tadi seperti Pak Hanif, daya beli dong gitu harus bisa dinaikkan. Tapi sebelum kita tutup boleh saya bisa mendapatkan sepatah dua patah kata. Pertama mungkin boleh dari Mas Wawan, bagaimana harapan dari Infovesta yang mungkin nanti kita akan menggelar acara Investment Manager Award tahun 2025 di 28 Agustus. Harapan terhadap industri dan mungkin regulator. Monggo Pak Wawan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya cukup bahagia di tahun ini karena kan diskusi ini kita adakan hampir setiap tahun ya. Dan kalau kita bicara 2 tahun terakhir, itu saat itu ketika kita diskusi tren dana kelolaan itu sedang turun terus begitu ya. Pesimistis sekali ya. Iya. Tahun ini saya bahagia bahwa saat kita diskusi ini tuh
kita melihat bahwa sudah mulai rebound begitu ya. Iya. Memang belum kembali ke level tertinggi dana kelolaan. Tapi kalau kita bicara tahun ini saja itu menggembirakan. Artinya baik itu dari sisi investor, lalu juga dari sisi dana kelolaan itu meningkat dengan signifikan. Saya harapkan ya momentum ini akan terus tumbuh dan mungkin akhir tahun ini atau semoga di tahun depan ya kita sudah menembus all time high dari dana kelolaan reksadana 580, semoga bisa tembus ke 600 triliun dan Yes. puji syukur ya akan lanjut terus sampai dengan 1000 sesuai impian kita beberapa tahun terakhir. Drivernya mungkin akan berbeda dari yang kita harapkan di beberapa tahun yang lalu. Saya melihat backbone pada pendapatan tetap juga relatif baik ya, dalam artian ini suatu kelas aset yang aman dan cocok untuk baik itu investor pemula atau investor yang sudah sepuh pun tetap juga cocok karena imbal hasil yang cukup konsisten. Dan dengan tadi disebutkan bahwa kita sudah 16 juta orang kira-kira, itu statistiknya kalau saya baca itu 60% berusia di bawah 30 tahun. Ini Mahasiswa. artinya kita sudah nggak bicara milenial lagi nih investornya ya. Ini betul. 60% Gen Z ini dan mungkin Gen Z. beberapa Gen Alpha sudah. Ini mereka sudah mengenal investasi dari muda ya. Tentunya kita harapkan mungkin 5-10 tahun lagi mereka ketika sudah masuk ke dunia kerja dan memiliki wealth begitu ya, ini akan mendorong untuk tumbuhnya industri reksadana lebih lanjut lagi. Jadi dari saya ya untuk Investment Award ini selamat kepada para fund manager yang memang sudah menunjukkan kinerja baik dan menunjukkan pertumbuhannya, dan semoga ini dapat dipertahankan. Dan sekali lagi saya percaya bahwa reksadana selalu bisa menjadi tulang punggung investasi di Indonesia. Cocok sekali dengan karakteristik dari masyarakat kita, dan dari regulasi sudah melakukan banyak pengetatan dan pengawasan yang tujuannya tentu saja baik untuk melindungi investor. Tapi ya saya tetap berharap bahwa dengan berkembangnya teknologi itu juga dan minat investor tentunya, ini bisa dibuka opsi-opsi baru. Sekarang sudah mulai misalnya mau ada ETF tentang emas. Nanti suatu saat mungkin reksadana bisa memiliki aset di luar pasar modal. Nah, ini sesuatu yang bisa diharapkan terus dieksplor dan dikembangkan oleh regulator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wawan dari Infovesta. Mas Rafdi Prima boleh memberikan sepatah dua patah kata tentang harapan untuk industri reksadana kita nih, Mas Rafdi, silakan. Ya, sebagai pelaku ya kita expect pertumbuhan itu masih akan ada. Memang ada tahun-tahun yang challenging, ya, itu namanya bisnis juga harus tetap begitu. Kita juga mengharapkan bahwa ekosistemnya lebih baik juga. Ekosistem itu bisa jadi pertumbuhan ekonomi, edukasi investor, peraturan yang mendukung pasar modal yang lebih baik gitu. Terus juga bursa gitu. Jadi ekosistemnya MI ini nggak bisa berjuang sendiri sih sebenarnya. Kita butuh ekosistem yang baik juga gitu. Jadi sama-sama saling memperbaiki diri sehingga kepercayaan dari investor itu sedikit demi sedikit makin lama reksadana nanti jadi barang biasa gitu, semua orang punya gitu. Itu yang kita level yang pengen kita cari gitu, dan kita berharap itu akan terjadi manifest di beberapa tahun ke depan sehingga industrinya growing, masyarakatnya well invested juga dan untuk kepentingan masyarakat juga untuk masa depan mereka gitu. Jadi ya harapan saya sih lebih ke ekosistem yang terbentuk ya, yang bisa support ya. Iya, lebih baik lagi gitu. Terima kasih Mas Rafdi. Mas Kevin Ang, silakan. Ya. Apa harapannya untuk industri ini? Dari saya mungkin ya remind aja untuk semua ya masyarakat, nasabah dan segalanya bahwa kita melihat koreksi itu ya jangan lihat sebagai ini ya jangan suram lihat koreksi itu tuh opportunity gitu. Jadi meskipun pasar saham mungkin kita lihat barang-barang kita kok lagi jelek banget ya itu waktunya untuk masuk gitu. Jangan itu kalau misalnya kita nggak memulai dari sekarang itu kita akan selalu berkata aduh kita telat ya kan. Ya one thing stay invested, that's the important thing. Sama mungkin satu lagi untuk
titip ke Pak Hanif ya kan sebagai ketua asosiasi regulator dan juga kita semua ya di industri manajer investasi. Kita mungkin sampai saat ini fokus di perlindungan nasabah ya. Iya, betul. Mungkin ke depan itu kita harus menyeimbangi antara perlindungan nasabah dan juga untuk menciptakan iklim investasi yang bersih, yang sehat dan juga bisa bertumbuh secara jangka panjang gitu. Jadi Sustain, kita coba sustainability betul Pak. Jadi kita coba untuk nggak hanya melindungi nasabah, tapi kita juga harus berusaha untuk mencari inovasi apa sih yang kita butuhkan supaya industri reksadana kita ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Karena memang opportunity-nya itu masih besar gitu. Potensi kita besar sekali dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih underinvested ya. Iya, betul. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Kevin. Sebagai penutup, kita harus dengarkan suara dari Pak Hanif Mantik sebagai Ketua Asosiasi. Monggo Pak Hanif. Ya, kami dari Asosiasi Manajer Investasi Indonesia akan mendorong transparansi Pak, good governance, dan juga yang paling penting adalah pemanfaatan teknologi Pak. Digitalisasi. Digitalisasi, karena kita lihat di India begitu masif reksadana bisa naik 10 kali lipat dalam 10 tahun. Itu salah satu yang utamanya digitalisasi Pak. Jadi kemudahan orang untuk membeli reksadana. Lalu yang kedua tentu literasi ya Pak. Nah, literasi ini sebaiknya juga memang masif Pak. Karena kalau di negara lain Pak, itu promosi reksadana tuh luar biasa Pak. Kita lagi coba banget untuk bisa mendapatkan dana industri ya Pak. 1 BIPS seperti di negara lain Pak. 1 BIPS dari 500 triliun itu sekitar 50 miliar Pak. Nah ini yang akan kita inginkan memakai untuk kampanye industri reksadana ya Pak. Jadi bukan produk MI satu persatu Pak. Sehingga reksadana itu sangat dikenal. Kalau di India bintang kriket itu di reksadana Pak bajunya. Saya juga pikir suatu saat timnas kita nanti bisa pakai baju reksadana Pak. Reksadana ya. Itu selama balik lagi ada dana yang dikembalikan kepada industri Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi Pak Kevin, untuk supaya lebih masif reksadana dipromosikan, saya kira ini tugas bersama dan semuanya ada biayanya Pak. Gitu. Jadi saya berharap sekali kita lagi jalan sama OJK dan di task force ya. Mudah-mudahan ada beberapa terobosan seperti tadi ya, juga apart individual Pak. Karena kami percaya juga ujung tombak itu ujungnya pemasaran gitu ya. Bukan berarti apart yang institusi sekarang kurang, tapi kita ingin kayak industri asuransi lah, agennya banyak Pak. Jadi mudah-mudahan ada agen-agen individu yang dia bisa jualan reksadana gitu. Jadi kembali lagi kita ingin dengan program literasi, promosi yang masif, penggunaan IT yang digitalisasi yang cukup masif, ini bisa kita lah tiru India yang naik 10 kali lipat kelolaannya. Jadi kalau sekarang 500 triliun, saya kira 10 tahun mendatang kita inginnya 5.000 triliun Pak. Terima kasih. Luar biasa. Baik Sobat Investor Trust, hari ini kita telah mendengar begitu banyak isu di seputar industri reksadana atau industri manajer investasi. Tapi yang jelas pada hari ini kita mendengarkan sebuah optimisme yang cukup tinggi. Sempat disampaikan oleh Mas Wawan dari Infovesta. Kita punya optimisme bahkan gambaran bahwa dana kelolaan bisa mencapai 1.000 triliun itu sepertinya nggak tertutup ya. Begitu ya Mas Wawan ya. Lalu ada harapan juga dari Mas Rafdi Prima dari Mayoritas Asset Management. Gambaran bahwa ke depan masih cukup baik, masih punya peluang. Tetap saja industri ini masih membutuhkan sebuah supportive ecosystem. Dan mungkin tadi terakhir disampaikan oleh Pak Hanif, gambaran itu juga bisa jadi bukan hal yang mustahil ya Pak Hanif ya. Dan ada contoh ya India yang bisa sukses ya, harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Hal yang optimisme juga sudah disampaikan oleh Mas Kevin Ang. Semoga semua harapan-harapan ini industri bisa berjalan baik.
manajer investasi bisa kembali menjadi seorang dewa investasi gitu ya Pak Hanif ya. Semua harapan ini diharapkan bisa terlaksana dan kita akan kembali di diskusi yang berbeda di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih.